Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya. Dan seperti biasa di channel ini membahas tentang informasi-informasi mengenai cryptocurrency. Dan untuk teman-teman yang baru saja mengenal channel ini, silakan di subscribe, diklik tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru tentang informasi-informasi cryptocurrency. Jadi hari ini kita akan membahas tentang apa itu analisis fundamental kripto ya. Analisis fundamental kripto yang harus kita pahami sebelum kita terjun dalam melakukan investasi ataupun melakukan perdagangan di cryptocurrency. Ya, dalam dunia investasi teman-teman mengenal ada dua jenis analisis, yakni analisis teknikal dan analisis fundamental. Dan analisis teknikal menggunakan data berupa harga dan volume di masa lampau untuk memprediksi arah pergerakan harga di masa depan ya. Nah, sedangkan analisis fundamental fokus memahami perbedaan harga dan nilai sebuah aset kripto ya. Jadi seperti yang dilakukan oleh para analisis yang sudah berdagang di investasi ya, baik retail, saham maupun forex, yang dilakukan adalah ada dua ya, analisis teknikal dan analisis fundamental ya. Kalau analisis teknikal, teman-teman bisa menggunakan yang namanya indikator pendukung ya, indikator yang ada di dalam platform tersebut. Jadi kalau analisis fundamental lebih berfokus kepada harga ya. Oke, kita lanjut. Analisis fundamental aset kripto diukur menggunakan pencarian nilai intrinsik sebuah aset. Pada analisis ini Anda mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi dengan ekonomi dari segi mikro maupun makro ya. Jadi analisis fundamental ini ya kayak berita-berita ya, di apakah berita dari yang dikeluarkan pemerintah maupun berita-berita yang keluar dari pengusaha yang ekonomi atau pengusaha, itu juga menyebabkan aset kripto ini akan berpengaruh pada harganya. Kemudian Anda juga harus memperhatikan aspek politik dan kondisi kondisi industri suatu negara untuk memahami fundamental aset kripto. Faktor yang mempengaruhi analisis fundamental, ada beberapa faktor terutama yang dapat mempengaruhi analisis fundamental. Salah satunya adalah kapitalisasi pasar atau market cap. Kapitalisasi pasar merujuk pada nilai sebuah aset digital yang bisa dihitung dari banyaknya aset digital yang beredar. Hal ini menunjukkan bagaimana aset kripto tersebut bertumbuh. Selain itu, total supply dan jumlah permintaan aset juga menjadi faktor analisis fundamental aset kripto. Jadi kita harus mampu memahami ya berita-berita yang ada mengenai aset kripto ini ya. Kita harus paham yang namanya analisis dan fundamentalnya sebelum kita melakukan transaksi di dalam trading kripto ataupun menjadi investor dalam berdagang di aset kripto ini. Nilai aset kripto juga bisa dipengaruhi oleh peristiwa yang sedang terjadi ya. Peristiwa-peristiwa alam, iklim yang sedang terjadi juga itu bisa mempengaruhi, sama seperti mata uang fiat ya, sama seperti mata uang dunia ya. Bencana-bencana yang terjadi akan mempengaruhi pergerakan dari mata uang tersebut. Maka dari itu ketika berinvestasi Anda perlu memperhatikan berita terbaru, karena bisa saja berita tersebut membawa keuntungan atau kerugian bagi investasi Anda.
Selain itu masih ada faktor lain seperti jumlah dan volume transaksi, likuiditas, serta utilitas dan kesehatan jaringan. Itu yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Kemudian cara analisis fundamental aset kripto. Ketika teman-teman melakukan analisis fundamental di aset kripto, ada 3 komponen yang harus Anda perhatikan, yaitu aspek ekonomi, industri, dan perusahaan. Seperti yang saya katakan sebelumnya ya, dia itu mempengaruhi ekonomi ya, industri dan perusahaan maupun kebijakan dari pemerintah negara tersebut. Ketiga hal ini membawa pengaruh pada hasil analisis yang akan Anda lakukan. Selain itu, untuk melakukan analisis fundamental, diperlukan pula kemampuan untuk membaca laporan keuangan ya, pemahaman akan faktor ekonomi makro, serta mengetahui teknik penilaian. Berikut ini adalah beberapa cara analisis fundamental yang teman-teman bisa Anda terapkan ya. Yang pertama adalah jenis proyek yang dikembangkan. Pahamilah jenis proyek yang sedang dikembangkan oleh aset kripto yang Anda analisis ya. Contohnya seperti ini ya. Kalau di Ethereum sendiri itu berbeda dengan Bitcoin ya. Kalau di Ethereum dia itu sistem pada jaringannya. Dan kalau Bitcoin itu terbatas, hanya 21 juta saja yang diproduksi ya. Dan setelah itu jumlahnya terbatas. Kalau di Ethereum sendiri itu bagus ya, karena dia sistemnya jaringan. Nah sekarang di Ethereum sudah muncul yang namanya NFT ya, itu naungannya dari Ethereum. Dan itu saya pikir aset Ethereum ini juga sangat berpotensi ya kalau khusus dari jaringan, karena yang selama ini yang kita lakukan ada di dunia internet adalah ya kita menggunakan jaringan ya, dan jaringan ini yang akan memproduksi atau naungannya adalah Ethereum yang tercepat ya jaringan. Kemudian baca white paper. White paper adalah dokumen yang dimiliki dan disiapkan oleh sebuah perusahaan, komunitas atau pengembang aset kripto mengenai aset yang sedang disiapkan. Dalam dokumen ini Anda akan menemukan berbagai informasi mulai dari tujuan pembuatan hingga mekanisme penjualan dan sirkulasi koin ya. Itu yang perlu juga dipahami teman-teman ya. Kemudian berdiskusi dengan komunitas ya, jangan cuma ya, harus juga ada jaringan komunitas yang apa ya, yang sesuai dengan yang Anda mau informasi seperti apa yang Anda harus serap ya. Untuk lebih memahami soal sebuah aset kripto, Anda juga bisa melakukannya dengan berdiskusi dengan komunitas penggiat kripto ya. Dengan di Indonesia sendiri sudah banyak yang bisa kita diskusikan ya, seperti yang sudah ada sekarang. Pintu juga ada di Indonesia, itu pendirinya orang Indonesia. Kemudian Indodax ya, itu yang akan tahu ya, mengedukasi kita bagaimana kripto ini akan bagaimana proyeksinya ke depan. Jangan sampai kita apa ya, tidak tahu, kita hanya menginvestasikan tapi kita tidak tahu proyeksinya bagaimana, sistem jaringannya seperti apa. Dengan diskusi analisis kripto bersama orang yang lain yang lebih berpengalaman, teman-teman akan mendapatkan wawasan baru tentang suatu koin atau fenomena yang sedang terjadi di dunia aset kripto. Ketika berdiskusi umumnya terjadi perbedaan pendapat ya, pasti ya. Dan perbedaan ini bisa membantu Anda lebih memahami aset kripto secara detail. Kemudian yang selanjutnya adalah kenali pengembang di dunia kripto. Pengembang merupakan aspek penting karena menyangkut keberlangsungan transaksi aset ya.
ada baiknya Anda mengetahui siapa pemiliknya, apa saja program yang dijalankan, dan kepentingan apa yang mereka miliki untuk mengembangkan proyek tersebut. Itu juga perlu sebagai catatan buat teman-teman yang terjun, pencinta kripto, yang ingin terjun di dalam melakukan transaksi atau menyimpan uang Anda di dalam cryptocurrency. Anda harus mengenali dulu siapa pengembang dari kripto atau aset yang Anda beli tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem keamanan. Perlu juga kita mengetahui sistem keamanannya bagaimana, karena banyaknya yang sekarang yang sudah banyak penipuan tentang kripto sendiri itu sendiri ya. Banyak sudah sekarang terjadi. Makanya perlu kita memahami bagaimana keamanannya ya. Dan sampai kita sudah mempunyai banyak kripto di dalam aset kita, kemudian kita kebobolan, ya hilanglah aset yang sudah kita miliki. Dalam melakukan analisis kripto, perhatikan pula sistem keamanan yang diadopsi blockchain. Aspek ini diperlukan blockchain dalam rangka memberikan efisiensi untuk perekonomian dan pengembangan teknologi lainnya. Kemudian dalam berinvestasi, belajar mengenai memang diperlukan teman-teman. Anda bisa mulai berinvestasi perlahan dengan menaruh dana kecil sambil memperdalam ilmu-ilmu investasi mata uang kripto. Kemudian pahamilah bahwa investasi tidak memberikan keuntungan dengan cuma-cuma ya. Ada risiko yang harus dihadapi. Untuk itu pahami ya teman-teman baik-baik instrumen investasi Anda dengan melakukan analisis fundamental ya. Nah, sesuai yang disampaikan berita tadi ini, bagaimana kita menjadi menjadi pandai ya menganalisis tentang apa itu fundamental dan apa itu analisis teknikal. Itu yang paling penting dalam melakukan perdagangan di aset kripto. Pahami ilmunya dulu, gali informasi sedetail-detail mungkin ilmunya ya, baru Anda bisa melakukan transaksi. Jangan asal-asalan ya, karena sudah banyak sekarang yang asal-asalan ingin trading, tapi asal-asalan ya gitu ya, jadinya bukannya malah untung tapi malah buntung ya teman-teman. Jadi itu yang perlu kita hindari, apalagi kalau aset kita sedikit ya, aset misalnya uang itu hanya pas-pasan, kemudian kita tradingkan ingin mendapatkan lebih ya, bukannya lebih tapi malah kerugian yang kita alami. Jadi karena itu kita tidak memahami yang namanya analisis dan fundamental itu sendiri. Ini sangat penting yang teman-teman yang sudah terjun ke dalam dunia kripto. Oke, sekian video pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat informasinya untuk kita semua. Sekali lagi, video ini bukan ajakan, bukan rekomendasi untuk berinvestasi di mata uang kripto, tetapi sebuah channel untuk informasi ke teman-teman yang ingin memperdalam tentang kripto itu sendiri ya. Dan sekali lagi teman-teman, ini bukan ajakan ataupun rekomendasi, tapi ketika misalnya sudah nonton video ini, oh begini ya, saya akan membeli karena dari channel ini ya, Anda membeli gara-gara channel ini, itu kan bukan isinya hanya informasi ya, bukan ajakan ya. Sekali lagi disclaimer ya. Oke, sekian video pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf apabila penyampaiannya kurang maksimal ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.